Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diki Ismanto, tempat tugas SMA Negeri 31 Jakarta, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema materi senam lantai tentang gerak sikap lilin. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, masuk semuanya. Nah, selamat datang di Mensa. Kita belajar di sini ya. Silakan duduk sebelah sini semuanya. Yang laki-laki ada di sebelah kiri, yang perempuan di sebelah kanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPS 4. Oke, sudah sarapan di rumah? Oke, kalau sudah berarti semangatnya perlu ditambah, kemudian pembelajarannya sampai tuntas. Baik, kelas 11 IPS 4 hari ini adalah materi senam lantai tentang sikap lilin. Nah, apa itu sikap lilin? Nanti kita akan bahas. Baik, sebelum kita mulai, Pak Diki minta temannya siapa yang satu orang untuk, oke boleh, memimpin doa. Ya, karena kita awali kegiatan dengan berdoa. Silakan. Nah, teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selanjutnya, Pak Diki akan absensi ya, mengecek kehadiran. Ahmad Agil, Bima, Danis, Hamda, Muhammad Baidela, Siti Aisyah. Siti Aisyah kemana? Oh ada. Siti Aisyah ada. Kemudian Malika. Oh Malika sakit. Oke, satu orang sakit ya. Wahyu. Oke. Berarti hanya satu dari 26. Semua pesertanya 25. Oke, yang merasa sakit badannya? Sehat semua? Harus sehat, harus bugar. Nah, kebetulan ini materi berhubungan dengan aktivitas gerak. Aktivitas gerak di sini adalah aktivitas yang memang ruang lingkupnya khusus dilaksanakan dengan menggunakan alat, yaitu dengan matras. Ada dua jenis matras, yang pertama dengan matras pajel, yang kedua dengan matras kasur. Tujuannya supaya kita melaksanakan kegiatannya tuntas dengan aman dan nyaman, ya seperti itu. Sebelum kita mulai kegiatan aktivitas di lapangan, pembelajarannya kita berdiri untuk melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Siap? Semuanya berdiri? Oke, ini Pak Diki punya yel-yel ya sebelum kita berolahraga semangat. Oke, kalau Pak Diki bilang kekuatan, berarti kalian harus jawab 31 karena sekolah kita di 31. Yang lantai 31, 3 kali, 31 ke atas, 31 makin atas, kemudian teriak jaya. Oke, biar 31-nya sampai jaya. Kekuatan. 31. Oke, yang kedua nanti ada yel-yel. Kalau Pak Diki teriakan konsentrasi, kalian harus jawab dengan balasan dimulai. Konsentrasi. Dimulai. Mulai untuk melakukan kegiatan pemanasan dengan jarak coba 1 rentang. Oke. Supaya terlihat di seluruh matras ada berdiri tetap tegap gerak. Oke, ketua PJ olahraga silakan Wahyu ke depan. Wahyu nanti akan membantu Pak Diki untuk melaksanakan kegiatan pemanasan. Mulai dari gerakan kepala, kemudian setelah selesai kepala kita ke tangan. Kita banyakin kepala dan tangan, yang terakhir gerakan kaki. Oke? Siap? Siap? Konsentrasi. Oke, tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut.
Oke, tangannya di dagu. Kita dorong lihat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya di belakang kepala. Bapak mau semuanya berhitung? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang tarik ke arah kanan. Kanan, bercermin, mulai. Sekarang tangan kanan lipat ke arah kiri. Sekarang sikutnya juga lakukan. Oke, kaki ke atas dan kakinya jingkrik. Oke, kakinya turun. Sekarang pohonnya ke arah kanan. Oke, selesai gerakan tangan. Sekarang ke kaki kanan. Naikkan kalau bisa sampai ke perut, mulai. Buka kakinya. Kemudian rendahkan. Tangannya di antara lutut, lipat ke arah kanan. Oke, bagus Rifa. Tangannya di pinggul, jarinya menghadap ke depan. Gerakan kepala 2 kali 8. Oke, sekarang tengleng kanan dan tengleng kiri. Dimulai dari sekarang. 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Sekarang tengok kanan dan tengok kiri. 7, 8, mulai. 1, 7, 8. Oke, selesai kepala. Sekarang dari atas. 7, 8, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakannya berbalik sekarang. Yang kirinya ke depan, kanannya ke belakang. 7, 8, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan permainan gerobak dorong. Nah, kalau ingat dengan gerobak berarti ada yang megang, kemudian ada yang mendorong. Tapi nanti gerakannya tidak berupaya untuk mendorong karena teman sendiri yang jadi gerobaknya. Ya, nanti akan bergantian pasangan. Oke, pasangannya nanti silahkan tentukan. Gerobak dorong adalah permainan yang melatih kekuatan otot tangan. Nah, tujuannya supaya nanti ketika sikap lilin kita mampu menopang badan kita menggunakan kedua tangan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, materi latihan dengan menggunakan media dinding, yang dimana nanti kamu harus melakukannya sendiri, ya, dibantu dengan dinding. Kemudian ada teman yang melihat kelompok nanti. Kita akan adakan pemilihan kelompok untuk forum diskusi kelompoknya, ya, memecahkan bahwa gerakan ini harus mudah nanti ketika melakukan. Nah, tentunya tahapan yang pertama dengan dinding. Ada yang menjadi aktor pemeran, kemudian ada yang jadi sutradara atau yang memandu, kemudian ada yang mengingatkan, oh ini gerakannya miring ke kiri atau ke kanan, harus lurus seperti ini, ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah menggunakan media dinding, nanti yang menggunakan bantuan teman, kita merasakan untuk yang ke dinding. Yang dinding kita berpindah ke yang bantuan teman. Nah, untuk membantu kegiatan tersebut, nanti di atas matras juga ada treatment latihan yang terakhir, yaitu gerakannya seperti sit up. Sit up-nya itu gerakan yang mendorong kedua kaki kita menggunakan tangan pasangannya, ya. Tujuannya supaya apa? Kakinya tetap seimbang. Karena nanti diharapkan ketika sikap lilin, kaki di atasnya itu benar-benar terlihat lurus. Nah, latihannya seperti itu. Kita harus menahan kekuatan yang diberikan temannya. Kakinya itu harus terus lurus kayak gitu. Harus selalu lurus. Ya, tidak boleh ditekuk. Nah, latihannya seperti itu. Jadi nanti tahapan latihannya ada banyak ya. Mohon nanti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Baik, jika cukup jelas, kita ada di luar matras. Kemudian cari pasangan dari sekarang. Mulai. Oke, yang paling depan, Pak Diki mau tengkurap tiduran. Mulai.
Oke, jalan pelan-pelan. Ya, good. Oke, kalau sudah tidak dibanting, gantian. Kita gantian. 1, 2, 3. Bunyi peluit, maju. Jalan. Oke, bagus. Pelan-pelan saja. Tidak terburu-buru. Oke, sip. Oke, ini penting karena pemanasan tadi adalah pemantik ke arah nanti sikap lilin. Sikap lilin adalah sikap yang diawali dengan kita seperti tiduran terlentang. Oke, posisikan pandangannya ke arah atas, kemudian ingat tangan nanti yang akan jadi pengunci. Kemudian posisi kaki nanti akan ke atas seperti ini. Dan terakhir adalah poin. Sikap poin itu adalah kaki yang ditarik, ditekan seperti ini ya, supaya terlihat lurus. Oke, gerakannya perhatikan. Tangannya harus ada di samping, rileks, kemudian fokus. Setelah diangkat, dorong. Oke, tahan. Setelah ditahan, kemudian pandangan harus lihat ke arah kaki. Setelah lurus, kaki kanan ditekuk, kemudian tangan dilepas, lurus. Seperti ini. Gerakannya seperti ini. Oke, kenapa harus ditekuk? Karena ketika kita bangun akan terbantu. Nah, seperti itu. Jadi gerakannya mudah. Gerakannya hanya seperti itu. Ada proses untuk menahan badan, berarti tangannya harus di belakang. Kemudian sikap pandangan harus fokus. Tidak ada lagi yang nanti melakukan gerakan sikap lilinnya seperti ini. Misalkan ketika udah naik ke atas, ini agak susah. Kenapa? Karena tidak dibantu dengan tangan. Jangan terlalu depan, karena akan berat. Oke, ketika di stut atau didorong ke atas, langsung tekan kakinya supaya jadi poin. Oke, kalau sudah dirasakan ini lurus, berarti sikap terakhir adalah untuk menurun. Jangan sampai gerakannya hilang keseimbangan ke kanan ataupun ke kiri. Nanti berat. Ya. Gerakan yang bagus adalah seperti lilin. Tumpuannya itu ada di pundak, kemudian ujung kakinya harus lurus seperti ini. Ya. Setelah itu turun satu kaki, ditekuk dan lepaskan tangan, perlahan turun. Gerakannya seperti kalau mau bangun, tangannya di samping, kemudian naik ke atas. Berdiri. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, jika cukup jelas, nah yang terakhir, Pak Diki mau ada yang membantu Pak Diki? Ada yang mau berani bantu Pak Diki? Oke, silahkan Wahyu. Oke, Wahyu tiduran dulu. Latihannya seperti ini. Ada bola? Pak Diki ambil bola dulu. Oke, Pak Diki ambil bola. Nah, bola ini bisa dijadikan teman, untuk latihan nanti. Oke, yang pertama Wahyu, kita berdiri di Wahyu, kemudian Wahyunya ada pegangan ke kaki Pak Diki. Oke, pegang saja. Oke, setelah pegang angkat kakinya ke atas. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bantu untuk melatih kekuatan otot perutnya. Dorong, jangan sampai nyentuh ke arah atas. Didorong, tahan, balik lagi. Jangan sampai nyentuh. Dorong ke samping, jangan sampai nyentuh. Dorong ke depan. Oke. Dorong ke depan, tahan seperti itu. Oke. Nanti treatmentnya sama harus melakukan. Yang kedua, tantangannya menggunakan bola. Buka kakinya. Dijepit kakinya. Oke, bolanya dijepit pakai kaki. Kemudian gerakan ke kanan ke kiri. Jangan sampai jatuh bolanya. Nah, seperti itu. Oke, selesai. Jika sudah selesai, berarti tandanya perutnya sudah kuat. Nah, oke. Tepuk tangan buat Wahyu. Wahyu pasti bisa nanti sikap lilin. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan media dinding. Kenapa harus dinding? Karena dinding dianggap bangunan yang kokoh, yang kuat. Kalau tadi dengan teman atau dengan tutornya teman kita sendiri, sekarang menggunakan dinding. Sama dengan dinding. Dinding di sini kita bisa jadikan teman untuk berlatih, ya. Misalkan kita menghadap ke dinding supaya kita badannya lurus. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Naikkan, ya.
sampai badan kita lurus. Seperti ini. Apakah sudah lurus? Kalau sudah lurus, poin kakinya diperlihatkan. Nah, kalau sudah poin kaki, kemudian tangannya seolah-olah di belakang. Ini tahapan latihannya. Kemudian turunnya bebas, samping. Seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, Pak Diki mau bikin ini 25, berarti Pak Diki pengen 5 kelompok. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan tentukan kelompoknya. Siapa boleh bergabung, siapa yang melakukan boleh gantian. Nanti dibantu dengan temannya untuk memperbagus gerakannya. Oke, sambil diingetin temannya kalau memang, oh ini misalkan Dennis gerakannya masih kurang bagus, nanti diingatkan. Oke, tangannya ngangkat ke atas. Oke, sudah bisa. Oke, tetap dibantu. Oke, boleh pakai bola. Boleh, silahkan pakai bola. Yang ini boleh pakai bola, sudah ada 2 kelompok lagi. Silahkan dengan metode menggunakan alat bola. Oke. Sudah gantian? Semuanya sudah? Masih kesulitan? Kelompok 4 masih kesulitan? Bisa? Rival bisa? Oke. Harus kuat ya, otot perutnya, kakinya. Oke, bagus. Jangan sampai nyentuh matras lagi. Kakinya tetap lurus. Semuanya berdiri. Terdengar suara Pak Diki? Masih terdengar? Oke, tinggalkan gerakannya. Oke, Pak Diki akan tanya kelompok 1. Halo kelompok 1. Kelompok 1, gimana setelah melaksanakannya, masih ada kesulitan? Masih bingung? Lumayan. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 gimana setelah melakukan program latihannya? Kelompok 3 gimana setelah latihannya? Masih bingung? Kelompok 4? Oke, perhatikan semuanya menghadap ke sini. Nanti ada video yang Pak Diki akan sampaikan. Videonya tentang gerakan 6 lantai sikap lilin. Oke, bisa dilihat ke arah monitor. Salah satu konten dari YouTube bahwa terbit pembelajaran untuk sikap lilin. Nah, tahapannya sudah kalian tadi uji coba nih ya, baru uji coba. Nanti supaya bagus, ini penjelasan materi yang menurut Pak Diki videonya terbit dan ini sangat efisien kita laksanakan bersama ya. Oke, jika kita lihat nanti bahwa senam lantai ini walaupun di area yang sempit seperti ini, kalau kita kan luas ya, walaupun sempit tapi masih bisa dilaksanakan karena memang gerakannya hanya satu tahapan. Seperti itu. Tapi kalau gerakannya dengan berbagai gerakan yang jadi rangkaian, berarti harus ada ruangan yang memang luas. Nah, ini untuk sikap lilin. Dari posisi berdiri itu wajib harus nanti ke posisi tidur, terlentang. Nah, tangannya harus ada di samping seperti yang tadi disampaikan. Kemudian nanti gerakan selanjutnya adalah selalu pandangan tuh jaga ke atas-atas. Jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Tandanya kita serius dan siap ya. Coba ada dipercepat lagi. Nah, ketika kaki sudah rapat, kita harus perhatikan pada saat dorongan ke atasnya. Nah, seperti itu. Ketika si badannya udah minimal mau lurus, kaki perlahan diangkat ke atas
sampai dia lurus. Supaya tidak berat ya. Kecuali yang kalian sudah merasa, oh saya yakin kalau dari bawah udah lurus. Ya, tapi tahapannya jika yang pertama kamu melakukannya agak sulit, terasa berat mengangkat kakinya, silahkan dengan meluruskan punggung dulu, kaki sebagai penyeimbang. Ya, kalau udah berhasil ada topangan tangan, baru perlahan kakinya lurus. Yang terakhir gerakannya harus dilihat lurus. Berapa waktunya? Sekitar 3 detik ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, rangkaiannya seperti itu. Yang terakhir, sikap pendaratan. Sikap pendaratan sama juga, nanti salah satu kaki ditekuk supaya aman, tidak jadi bantingan ya. Tidak jadi bantingan, dua kakinya langsung brek ke arah matras. Tidak seperti itu, tapi satu kaki ditekuk dan turun perlahan. Oke? Baik, kelompok 1 di matras 1, kelompok 2 di matras 2, kelompok 3 di matras 3, kelompok 4 di matras 4, kelompok 5 di matras 5. 2 atau kelompok 1 silakan pegang kertasnya, kelompok 2 pegang kertasnya, kelompok 3 pegang kertasnya, kelompok 4 pegang kertasnya, kelompok 5 sebentar, ada lagi satu lagi. Kelompoknya rival ya. Oke, temannya melakukan, silakan terima yang tadi menggunakan bola boleh, yang lainnya melakukan di sampingnya, bantu untuk melakukannya. Temannya ada yang membantu, kemudian ada yang melakukan, ada yang analisis, lihat gerakan-gerakannya. Oke, alat tulisnya ada. Oh ini pensilnya belum ya. Kelompok 1 Agil, kelompok 2 pensilnya nih, kelompok 3, kelompok 4 pensilnya, kelompok 5. Oke, silakan analisis gerakan-gerakan temannya, catat dalam forum lembar kerjanya. Ya, temukan gerakan yang sulit, gerakan yang mudah dalam bentuk catatan. Oke, misalkan David melakukan dibantu dengan temannya, gerakannya seperti apa, nanti sampai bisa sendiri. Ya, tanpa bantuan temannya. Oke, lakukan dari mulai sekarang. Oke, lakukan gerakan-gerakannya. Kalau sudah bisa sendiri, bantu temannya. Yang belum bisa, oke, pegang tulang keringnya, kemudian bantu. Nah, kelompok 5 rival bagus, sudah bisa. Sambil dianalisis sama temannya juga. Ini Dennis juga udah bagus. Nanti tinggal bisa sendiri di Den. Nah, tangannya katanya agak sedikit ke belakang supaya ada keseimbangan. Nanti dijaga ditopang sama tangannya. Oke, bantu temannya juga untuk analisis gerakannya. Oke, terus. Oke, sudah. Jika sudah, perhatikan yang belum bisa kita ke matras merah. Kemudian ambil alatnya bola. Yang sudah bisa tetap latihan di sini. Yang hampir bisa dengan dinding. Yang belum bisa ke sini. Ambil bolanya, Bolanya ambil. Semua kelompok masuk ke sini kecuali yang udah bisa, silahkan tinggalkan dari warna merah ini. Belajar di matras, belajar dengan tembok, dengan media dinding. Tiduran, kakinya dilepit. Oke,
berbaris sebelah sana lagi Wahyu. Wahyunya juga melakukan. Kalau udah bisa. Oke. Sebelah sini. Udah kakinya di sini. Jepit ininya, gerakannya, bukan di sini. Bolanya. Oke, satu lagi siapa yang belum bisa? Sini. Oke, perhatikan. Nah, latihannya seperti itu. Gerakannya. Bolanya dilepit dulu. Pakai kedua kaki. Oke, diangkat ke atas. Tangannya di samping, jaga keseimbangannya. Kemudian ke arah kanan, ke arah kiri. Silakan gerakan ke atas. Ke atas. Jangan sampai jatuh bolanya. Jaga keseimbangannya, turun ke bawah. Oke, latih kekuatan otot perutnya. Nah, seperti itu, Den. Bagus. Oke, good. Kalau sudah bisa tinggalkan bolanya. Tinggalkan bolanya. Kemudian angkat tanpa bola kakinya. Oke. Kalau sudah bisa harus sampai stand ya, harus sampai stud, berdiri. Nah, seperti itu rival. Tahan. Sampai lurus, turun. Kalau sudah turun, kakinya turun. Oke. Oke, sudah. Agil terus coba. Nah, udah pada bisa semua. Yang teman-teman lain perhatikan sambil evaluasi gerakan temannya ya. Oke, kakinya lurus. Siap-siap tangannya. Siap-siap tangannya. Oke, you ready? Konsentrasi. Mulai dari sekarang angkat kakinya sampai berdiri stand. Tahan. Tahan. 1, 2, 3. Turun perlahan. Oke. Turunnya seperti apa? Kita ulangi sekali lagi. Cara turunnya, cara naiknya harus sesuai. Oke, ulangi. Mulai dari sekarang. Naik, kakinya lurus. Tahan lurus, poin. Oke, good. Bagus David. Dela bagus. Oke, turun. Nah, seperti itu. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, siap pandangan ke depan, ke arah atas, mulai dari bunyi fluid. Angkat, tahan, kakinya poin, lurus, masih lurus di atas. Nah, Dimas bagus nih. Oke, tahan, turun, kakinya ditekuk, perlahan turun. Oke, good. Nah, sekarang presentasi ya dari kelompok. Presentasi dari kelompok. Oke, baik. Presentasinya hasil dari analisis gerakan temannya tadi. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 untuk memaparkan hasil analisis gerakan temannya. Oke, sip. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan duduk lagi. Oke, jadi perannya nanti kalian perbaiki. Artinya presentasi dari kelompok 5 tadi sudah hampir mengarah ke gerakan yang tadi dilihat videonya. Kemudian teman-temannya melakukan hingga tertuang dalam karya proyek ya. Kemudian perhatikan dari apa yang disampaikan dari kelompok 5, kelompok yang lain ada yang mau menambahkan penguatan untuk hasil karya dari kelompok 5? Cukup jelas? Apa terwakili semuanya? Hampir sama? Dari mulai sikap pandangan, cara melakukan, menahan tubuhnya menggunakan 2 tangan. Ya. Ada yang berbeda? Hampir sama? Kelompok 3? Sudah?
Kelompok 4? Sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 2? Sedikit lagi. Oke, baik. Sengaja tugas ini nanti kita sempurnakan untuk hasil karyanya lebih bagus lagi. Nanti di rumah tolong untuk kerja kelompok, diskusikan dengan temennya. Kemudian minggu depan kita akan presentasikan secara keseluruhan ya. Kemudian hari ini perhatikan semuanya, kita menghadap ke depan dulu. Kita sudah selesai melaksanakan rangkaian kegiatan 6 lantai ya. Artinya kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita biasakan dengan rasa peduli dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ketika melaksanakan kegiatan senam lantai tidak diperkenankan ketika kamu udah tahu bahwa ini sikap lilin, kemarin sudah tahu meroda, kamu ucuk-ucuk ke lapangan melakukannya di atas lantai ya. Ingat, yang namanya bahaya, yang namanya resiko pasti akan ditanggung setelahnya, namanya penyesalan ya. Jangan sampai penyesalannya berakhir ketika melakukan, walaupun di matras sudah bisa, Pak Diki tidak sarankan melakukannya di atas konblok, di jalanan atau di ubin rumah ya. Jadi ini harap kalian jadi jadi kesan bahwa pelajaran senam lantai, bahwa kegiatannya harus dilaksanakan di media yang aman dan nyaman seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, boleh Denny, silahkan pertanyaannya. Oke, baik, pertanyaannya bagus dari Dennis. Manfaat dari kita melakukan kegiatan hari ini ya, senam lantai tentang sikap lilin. Oke, perlu kita garis bawahi bahwa kalau kelihatan gerakannya cukup simpel kan, kamu hanya berdiri menggunakan pundak dan kakinya di atas. Tapi manfaat yang kita bisa ambil dari gerakan ini, selain kita bisa melatih kekuatan otot perut, kemudian kekuatan otot deltoid, kemudian tangannya biceps sama triceps, karena ini jadi satu kesatuan. Yang terakhir adalah keseimbangan. Jadi manfaat yang bisa kita ambil, yang jelas sikap lilin itu selalu mengacu ke arah keseimbangan. Kenapa penting keseimbangan? Nah, kenapa penting keseimbangan? Ketika kita jalan, kalau kita sempoyongan kayak orang yang nggak stabil atau nggak seimbang, maka terjadi jatuh atau nabrak ya. Seperti itu. Jadi perannya yang kita bisa ambil dari manfaat kita melaksanakan kegiatan ini yaitu tentang melatih keseimbangan. Kemudian di sisi lain kita bisa melatih otot perut, kemudian kita bisa bergembira karena melaksanakan dengan penuh dengan rasa tidak tertekan, rasanya tidak tertekan, luas melaksanakannya. Oke, itu mungkin Dennis ya. Yang lain? Oke, tadi manfaat, sekarang beralih ke tujuan. Nah, apalagi kita benturkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi perannya, kenapa sih harus belajar senam lantai padahal di kehidupan kita nggak ada yang namanya sikap lilin di jalan atau di rumah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, yang kita bisa ambil maknanya. Nah, kita kan prosesnya pembelajaran nih. Pembelajaran itu yang namanya disiplinnya, yang namanya tanggung jawabnya, yang namanya harus menuntaskannya. Kemudian pembelajarannya harus semangat. Nilai-nilai yang seperti itu, karakternya yang kita bisa ambil tujuannya. Supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai calon penerus bangsa, artinya tidak ada lagi yang peran tanggung jawabnya nggak tahu tuh kemana ya, hilang rasa tanggung jawabnya, hilang rasa disiplinnya, hilang harus menuntaskan sebuah challenge atau tantangannya. Jadi peran yang bisa kita ambil dalam proses pembelajaran hari ini adalah manfaat dari karakter yang tadi Bapak sampaikan ya. Kita bisa ambil tanggung jawabnya, kita ambil disiplinnya, kita ambil tertibnya ya, kita ambil penuh semangatnya ya. Itu manfaat dan tujuan yang kita bisa ambil untuk materi senam lantai sikap lilin ya. Diminta berpasangan, kelompoknya yang tadi boleh satu kelompok 3 orang berpasangan, kita cooling down ya.
Yang pertama Pak Diki pengen melaksanakan kamu melakukan gerakan mencium lutut. Oke. Dimulai dari sekarang cium lututnya. Yang sendiri silakan sendiri. Cium lututnya mulai dari sekarang. Oke, cium lututnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dibuka kakinya lebih lebar lagi. Oke, dibuka lebih lebar lagi. Sekarang jatuhkan ke arah kanan. Jatuhkan ke arah kanan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jatuhkan ke arah kiri. Jatuhkan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangannya di atas. Kemudian dikewer-kewer. Oke, gerak-gerakin. Ke depan. Oke, ke samping. Oke, dikibas. Oke, dikibas, rileks. Oke. Kemudian tarik ke atas, teriak. Wah! Lagi, sekali lagi. Tarik tangannya di atas. Di samping. Ke depan. Dikibas. Oke, ke atas, teriak. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kekuatan. Ya, terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan olahraga dengan penuh semangat. Kemudian tugasnya sudah kita hampir tuntaskan. Bahkan tadi sudah ada diwakilkan oleh kelompok 5 untuk presentasi. Minggu depan kita akan lanjut materinya ke meroda ya. Jadi minggu depan tetap materi senam lantai karena materi yang akan kita pelajari tentang meroda, gerakan meroda seperti baling-baling. Nah, minggu depan tetap semangat, tetap kompak untuk materi hari ini. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Pak Diki akan cukupkan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya kita bisa pelajari di luar pembelajaran. Oke, Pak Diki akhiri hari ini untuk belajar PJOK dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.